Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahyu Wulandari dengan NIM 212231. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna ialah terdiri dari dua kata yaitu asma dan husna, yang mana asma berasal dari bahasa Arab yang berarti nama-nama, yaitu bentuk jamak dari kata asamu yang berarti ketinggian atau asimah yang berarti tanda. Sedangkan husna bentuk muannas dari kata ahsan yang berarti terbaik. Jadi Asmaul Husna ialah nama-nama terbaik yang disandarkan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun sifat itu bukanlah sifat yang sama dengan makhluknya. Ialah sifat-sifat Allah berbeda dengan makhluknya karena Allah tidak serupa ataupun tidak sama dengan manusia. Sebagaimana terdapat dalam Quran surah At-Toha ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna, yang artinya dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang baik. Selain ayat Al-Quran juga terdapat juga hadis yang menjelaskan tentang Asmaul Husna, yang mana bunyinya ialah Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma mi'atan ila wahidah man ahsaha dakhalal jannah, yang artinya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yaitu 100 kurang 1, dan barang siapa yang menjaganya maka dia akan masuk surga. Itu hadis riwayat Muslim. Adapun Asmaul Husna yang pertama ialah Ar-Rahman, yang berarti zat yang mempunyai sifat pemurah terhadap hamba-hambanya, di mana sifat pemurah itu ialah Allah menciptakan hamba-hambanya dan memberi mereka rezeki. Kemudian Allah memberi mereka penghidupan dan kekuasaan di muka bumi ini. Kemurahan Allah diberikan kepada semua makhluknya dan seluruh manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir. Kemurahan Allah itu diturunkan secara merata sehingga semua manusia memiliki kesempatan yang sama untuk mencapainya. Dengan sifat kasih sayang akan menumbuhkan harapan dan optimisme, dan akan mendorong manusia untuk berbuat baik, dan akan menutup pintu ketakutan dan keputusasaan, serta menjadikan seseorang hidup dengan aman dan sentosa. Orang-orang yang mengisahkan Ar-Rahman atau nama-nama Allah yang Maha Pengasih, hatinya akan dipenuhi dengan kasih sayang, cinta, dan juga dengan iman. Selanjutnya ialah ayat yang menjelaskan tentang kasih sayangnya Allah yang terdapat dalam Quran surah Al-Muluk ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwarrahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna, yang artinya katakanlah Dialah yang Maha Pengasih, kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertakwa. Selanjutnya ialah cara meneladani sifat-sifat atau Asmaul Husna dari Ar-Rahman ini. Yang pertama ialah kita meneladaninya dengan senantiasa kita saling mengasihi, baik sesama kita ataupun hewan peliharaan ataupun hewan dan juga tanaman, dan kita tidak boleh merusaknya. Yang kedua ialah kita tidak segan membantu atau menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Yang ketiga ialah hidup dengan penuh kasih sayang baik kepada keluarga,
tetangga maupun kepada teman kita. Yang keempat ialah mengasihi anak yatim piatu. Asmaul Husna yang kedua ialah tentang Ar-Rahim, yang mana memiliki sifat kasih sayang khusus bagi orang-orang yang beriman atau bagi orang-orang yang mukmin, baik di dunia dan akhirat, yakni menghidayahi mereka untuk bertauhid dan beribadah di dunia dan di akhirat. Dan Allah memuliakan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka orang-orang yang beriman tadi itu surga. Ar-Rahim ini lebih kuat kesannya sebagai sebuah kasih sayang batiniah dan keridhaan. Ar-Rahman merupakan wujud kecintaan yang sebenarnya, yaitu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja, yaitu orang-orang yang berkesinambungan ketakwaannya di dunia dan juga di akhirat kelak. Yang mana Asmaul Husna Ar-Rahim ini terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 118 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim wa qur rabbighfirham wa anta khairur rahimin, yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, ya Tuhanku, berilah ampunan dan rahmat, engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat. Jadi di sini Allah dijelaskan bahwasanya Allah lah pemberi rahmat, Allah yang kasih sayangnya yang tidak terhingga kepada hamba-hambanya, dan Allah juga memberikan ampunan terhadap hamba-hambanya yang melakukan dosa, baik itu dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Selanjutnya ialah bagaimana cara kita meneladani sifat-sifat dari Ar-Rahman ini. Dari sifat-sifat Ar-Rahim ini ialah yang pertama, kita juga harus memiliki sifat kasih sayang kepada sesama manusia dan juga semua kepada makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Yang kedua ialah kita harus saling memaafkan kesalahan orang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala saja masih memohonkan ampunannya untuk kita manusia yang tidak luput dari yang namanya kesalahan. Yang kedua ialah yang ketiga, menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Yang kelima, menjaga hubungan keluarga atau dengan tetangga atau dengan teman itu, menjaga hubungan yang baik. Yang Asmaul Husna yang ketiga ialah Al-Malik, ialah yang mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah pemilik atau penguasa seluruh alam, seluruh makhluk, dan semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah Maha berkuasa di atas segala-galanya. Allah berhak memerintahkan dan melarang. Dialah yang mengatur seluruh makhluk sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Maka dosa yang paling besar yang berkaitan dengan kekuasaan Allah ini ialah dosa jika kita mengingkari kekuasaannya itu dan menyandarkan sesuatu yang tidak kepadanya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah yang maha penguasa, yang maha pemilik segala-galanya, dan seharusnya kita sebagai manusia yang lemah ialah bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita bersandar selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita termasuk orang yang syirik atau itu adalah kezaliman yang sangat besar. Yang mana Asmaul Husna Al-Malik ini terdapat dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, yang artinya ialah Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Ialah Allah lah yang berhak memberikan balasan ataupun
apa dari semua yang diperlakukan atau semua yang dikerjakan oleh manusia ialah Allah yang sebaik-baik pemberi balasan. Kita sebagai manusia tidak berhak atau tidak bisa memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan. Hanya Allah lah yang maha pemberi pembalasan yang sebaik-baiknya. Selanjutnya ialah cara kita meneladani dari sifat Al-Malik ini. Yang pertama, dengan cara kita menundukkan diri kita secara total dan sepenuhnya bahwa kekuasaan Allah lah yang maha besar, dan Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha agung. Yang kedua, kita tidak semena-mena terhadap kekuasaan yang kita miliki. Yang ketiga, meyakini bahwa apa yang kita miliki sekarang itu ialah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah bisa saja mengambil kapan saja. Yang keempat, menyadari bahwa semua yang ada di bumi dan di langit ialah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyadari bahwa apa yang kita punya sekarang itu hanyalah bersifat semu dan sementara. Jadi itulah tadi 3 Asmaul Husna yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya ialah manfaat dari kita mempelajari Asmaul Husna, yaitu yang pertama, sebagai syarat atau salah satu cara terkabulnya doa kita dengan cepat. Yang kedua, dijelaskan di hadis pertama tadi bahwasanya orang-orang yang memelihara, menjaga atau mengamalkan Asmaul Husna ini ialah balasannya surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengenal Allah dengan dan sifatnya. Dengan kita mempelajari Asmaul Husna atau nama-nama dari Allah, tentu kita akan mengetahui sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memberikan kedamaian. Dengan kita melafazkan atau memelihara Asmaul Husna, tentu kan terdapat kedamaian atau ketentraman di hati kita. Yang kelima, dengan kita membaca Asmaul Husna, kita akan mengingat segala dosa yang kita perbuat, dan kita tidak akan dan kita akan menyesali perbuatan yang telah kita perbuat tersebut, dan akan lebih meningkatkan ibadah kita atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.